Pengecekan status penerima PIP Part 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya melakukan pengecekan penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di channel gua Rahman. Buat teman-teman yang sudah sering bergabung, saya ucapkan selamat bergabung kembali. Tetapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, saya ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Jadi sebelumnya saya mau informasikan kepada teman-teman, jadi insya Allah kedepannya saya akan mencoba konsisten memberikan informasi pengecekan kepada teman-teman setiap jam 10 waktu Indonesia Barat atau jam 11 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 waktu Indonesia Timur. Jadi teman-teman jangan lupa dipantau setiap hari channel gua Rahman untuk memastikan apakah teman-teman sudah dicek atau tidak. Dan teman-teman yang ingin dicekkan juga status PIP-nya, bisa teman-teman bertanya melalui link yang ada di deskripsi video, atau teman-teman bisa isikan datanya di link yang ada di sini. Jadi silahkan isikan data teman-teman untuk dilakukan pengecekan. Dan teman-teman yang ingin gabung ke saluran WhatsApp mengenai informasi program Indonesia Pintar, bisa langsung scan barcode yang ada di sini atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, teman-teman jangan lupa ya cek deskripsi videonya untuk melihat mengenai isi data pengecekan atau bertanya ataupun gabung ke saluran WhatsApp. Oke, kita langsung saja melakukan pengecekan penerima PIP untuk hari ini. Lanjut teman-teman, untuk melakukan pengecekan penerima hari ini, kira-kira kita akan berangkat dari provinsi mana? Jangan lupa pantau sampai selesai. Yang pertama ada Nur Fadil dari salah satu SMP negeri dari provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman saya kurang tahu apa nih singkatan dari Sulawesi Tenggara. Apakah Sulteng? Kalau Sulteng takutnya Sulawesi Tengah. Jadi kita tulis langsung saja Sulawesi Tenggara seperti ini. Dan untuk pengusulnya dari kohort DTKS Bansos. Kemudian statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2025. Jadi untuk Nur Fadil harap segera melakukan aktivasi rekening karena termasuk sebagai penerima PIP nominasi tahun ini. Setelah saya geser, teman-teman bisa perhatikan di sini nominasi 2025, SK-nya muncul pada tahap 1 tahun 2025. Jadi untuk Nur Fadil sebenarnya pada tahun sebelumnya masuk lagi sebagai penerima PIP, tetapi karena tidak melakukan aktivasi sehingga dananya dikembalikan ke negara dan sekarang masuk lagi nominasi 2025. Jadi harap segera lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Desember 2025 agar tetap didapat bantuan PIP-nya tahun ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Muhammad Rifal Mulyadin dari salah satu siswa SMK negeri di Provinsi Aceh. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2021, kemudian pemberiannya 2024. Jadi sekadar informasi nih teman-teman, khususnya penerima di luar Provinsi Aceh, mungkin masih banyak yang tidak tahu kalau di Provinsi Aceh itu PIP-nya menggunakan BSI, jadi rekeningnya bisa digunakan dari SD hingga SMA maupun SMK. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Semoga Muhammad Rifal Mulyadin segera keluar SK pemberiannya. Lanjut ada Muhammad Azka Mahardika Ramadan dari salah satu SD negeri dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini adalah masih nominasi 2023, kemudian pemberiannya juga 2023, yang artinya untuk Muhammad Azka Mahardika ini terakhir dan pertama kali dapat di tahun 2023. Jadi untuk orang tuanya, karena anaknya merupakan usulan dinas, bisa dipengaruhi banyak hal. Pertama adalah penghasilan orang tua.
sekolah. Jika penghasilan orang tua sudah dianggap mampu oleh pihak sekolah, maka anaknya pastinya tidak lagi diusulkan untuk dapat program Indonesia Pintar. Jadi ketika orang tua dari Muhammad Aska Mardika merasa masih kurang mampu, bisa nih ke operator sekolah minta diusulkan layak PIP. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Nailun Adnan dari salah satu SD negeri di Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga masih 2024, dan Nailun ini merupakan penerima PIP karena usulan dinas di daerah Sumatera Utara. Oke, semoga tahun ini Nailun tetap dapat bantuan PIP dan nantikan update pemberian berikutnya di bulan Agustus ini ya. Oke, kita lanjut ke provinsi berikutnya. Lanjut, ada Seli Marcelina dari Provinsi Jawa Barat. Untuk statusnya saat ini adalah merupakan siswa SD negeri, kemudian pemberian 2024. Padahal untuk Seli Marcelina ini sudah SMP kelas 8, yang artinya selama duduk di bangku SMP belum pernah dapat lagi bantuan PIP, padahal dari SD sudah dapat. Jadi untuk orang tua maupun Seli sendiri bisa menghadap ke operator sekolah nih untuk diusulkan sebagai penerima PIP sebelum tanggal 31 Agustus 2025 ini. Jadi teman-teman, baik yang sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA, SMK maupun yang baru masuk, silahkan usulkan diri ke operator sekolah agar teman-teman bisa dapat bantuan PIP tahun ini. Oke, kita lanjut ke peserta atau siswa berikutnya. Lanjut, ada Zazkia Anastasia dari salah satu SMK swasta dari Provinsi Banten. Untuk statusnya saat ini masih nominasi 2023, kemudian juga pemberiannya masih 2023 meskipun PIP-nya baru diambil tahun 2024. Oke, kita geser ke bawah untuk memperlihatkan detailnya kepada teman-teman. Ini dia detailnya teman-teman, bisa diperhatikan ya. Jadi untuk Saskia ini sudah masuk nominasi tahap 22 tahun 2023, kemudian pemberiannya 109 tahun 2023, meskipun baru diaktifasi 22 Januari 2024 dan dananya juga dicairkan di tanggal yang sama. Setelah itu tahun 2024 sudah tidak dapat lagi bantuan PIP, dan untuk Saskia ini agar bisa dapat, jangan lupa lapor ke operator sekolah untuk tetap diusulkan dapat bantuan PIP. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Muhammad Rezki dari salah satu SMP negeri di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi statusnya saat ini adalah nominasi 2023, kemudian pemberiannya sudah 2025. Jadi orang tua dari Muhammad Rezki dari salah satu SMP negeri di Kalimantan Selatan bisa dilakukan pengecekan ke buku rekeningnya karena saldonya sudah masuk pada tanggal 17 Juli 2025. Jadi sekarang sudah Agustus, bisa dicek ya untuk memastikan apakah saldonya sudah masuk atau tidak. Oke, kita geser ke bawah untuk memperlihatkan SK-nya kepada teman-teman. Bisa diperhatikan teman-teman, di sini sudah ada tanggal aktivasi dan tanggal pencairan terakhirnya itu 17 Juli 2025 yang masuk di SK tahap 35 2025. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Aji Sapri dari Provinsi Kepulauan Riau. Untuk statusnya saat ini adalah pemberian 2024. Jadi semoga tahun ini untuk Aji Sapri tetap diusulkan oleh sekolahnya yang sekarang sehingga masih bisa dapat bantuan PIP. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Pendi Satria, salah satu siswa SMA kelas 11. Jadi sekarang dia kelas 11 tapi di sini masih SMP kelas 9, yang artinya selama duduk di bangku SMA tidak diusulkan oleh sekolahnya. Jadi untuk Pendi Satria ini berasal dari Jawa Tengah. Untuk bisa dapat PIP jangan lupa minta usulkan diri sebelum tanggal 31 Agustus 2025 ke operator sekolahnya. Oke,
Oke, karena teman-teman kembali saya ingatkan gerbang pertama teman-teman bisa dapat bantuan PIP karena diusulkan oleh pihak sekolah. Oke, kita lanjut cek siswa berikutnya. Lanjut, ada Muhammad Rian dari salah satu siswa SMA dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini masih SMP, yang artinya Muhammad Rian ini tidak lagi diusulkan dapat bantuan PIP selama SMA. Jadi untuk teman-teman yang ingin dapat bantuan PIP, jangan lupa minta diusulkan oleh pihak sekolah. Jadi ternyata banyak juga nih teman-teman yang SMA maupun SMK kelas 11 nih yang tidak lagi diusulkan oleh pihak sekolah. Jadi teman-teman perlu diketahui setiap sekolah itu biasanya memiliki kuota sehingga dia akan menyortir mana nih betul-betul layak dapat bantuan, mana yang tidak. Jadi untuk teman-teman yang merasa benar-benar layak, jangan lupa lapor ke operator sekolah sehingga teman-teman bisa diusulkan dapat tahun ini. Itu dia informasi yang bisa saya berikan hari ini mengenai pengecekan status penerima PIP. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan yang ingin dicekkan juga jangan lupa isi data teman-teman di form yang saya sediakan. Sampai jumpa di video yang lainnya, tapi jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.